sekolah SMA, SMP. Pernah satu kali itu datang di undangan sekolah sekolah SMP dan SMA. Memang bahasanya beda, tapi ya kayak rasanya saya ngerasanya ya kayak aduh kayak nggak cocok deh ngisi ngisi untuk para orang tua yang SMP, SMA karena kan memang belum punya pengalaman gitu, anaknya masih kecil, jadi ya masih level TK dan SD. Nah, kemudian lanjutnya, eee, ini slide-nya cuma dikit loh, tonton cuma 6 dari judul itu tadi. Nah, ini misi hidup mungkin. Jadi gini, sebelum kita bahas tentang gimana sih public speaking dan lain-lain, saya pengen sharing kepada teman-teman bahwa, eee, apa ya, satu konsep ini menjadi penting kita pahami, karena ketika nanti kita menyampaikan sesuatu, itu kita tuh punya keyakinan gitu. Intinya istilahnya ilmu sebelum amal gitu ya. Amal itu kan public speaking-nya gitu ya, amalnya kan menyampaikan. Nah, kita ada basic ilmunya dulu. Untuk apa? Agar ketika kita nanti menyampaikan sesuatu, itu memang kita sudah yakin gitu ya, mesti yakin akan sesuatu ini gitu loh, sesuatu ini sudah kita yakini gitu. Kadang kan kita tuh, pernah nggak sih teman-teman gitu ya, kita udah nyampein apa, terus kita kayak keder sendiri, keder ngerasa kayak gini loh, "Aduh nanti nggak enak ah, nanti dikira teman-teman aku tuh sok suci," gitu ya, "nanti dikira teman-teman, ih sok sombong banget sih, mentang-mentang tahu," kayak gitulah dan lain sebagainya. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa kayak gitu? Maksudnya kalau mau bikin video, bikin apapun, itu kayak ngerasa khawatir responnya negatif orang lain tuh. Pernah Pernah nggak sih? Mbak, pernah banget. Pernah banget Pernah ya, gitu. dan bahkan Kayak sampai nanti sekarang sok juga ya. pinter Minder. gitu. Ya gimana Mbak Bila? Ininya, maksudnya yang kau rasakan bagaimana? Minder Mbak, kadang gitu, aduh nanti kalau ada yang lebih tahu, terus aku apa namanya, disalahin gimana ya gitu. Iya, benar, heeh heeh. Dan itu wajar, Mbak, wajar banget aku juga ngerasa kayak gitu, gitu. Tapi kemudian kan kita tapi kemudian apa sih yang membuat kemudian kita merasa yakin, ini kayak penting nih, emang harus disampaikan, atau hanya sekedar aku hanya ingin menyampaikan kok, ini tuh memang baik gitu ya. Nah, apa sih, kalau seandainya teman-teman kita ternyata perlu untuk punya pijakan. Nah, ini saya ambil secara singkat ya, misi hidup mukmin. Waduh, kayaknya. Nah, ternyata kalau misal kita buka, ini di sini semuanya muslim ya. Ternyata kalau seandainya kita buka Al-Quran, apa sih sebenarnya tujuannya Allah menciptakan manusia itu ternyata ada dua, hanya ada dua. Pertama, untuk beribadah, hablum minallah, jadi bagaimana kita memerankan diri sebagai seorang hamba Allah, gitu ya. Di Quran Surat Ad-Dariyat ayat 56. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ya kan? Nah, yang kedua adalah khalifah atau hablum minannas. Bagaimana kita saling beri manfaat kepada orang lain. Ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Jika Allah menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Nah, kalau di Fitrah Based Education, khalifah ini bisa juga disebut sebagai imaroh. Imaroh itu pemakmur bumi, bisa juga imamah atau imam. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ternyata Allah tuh sebenarnya sudah ngasih tugas kepada kita untuk saling apa ya? eh, me- mempersembahkan potensi terbaik kita untuk Islam kayak gitu. Maksudnya untuk menyeru kepada kebenaran lah intinya gitu. Nah, jadi sebenarnya Allah tuh jadi sebenarnya tugas kita tuh itu aja teman-teman. Misalnya ya, kita menjadi ibu, menjadi istri, itu ya tugas kita dalam rangka beribadah kepada Allah ya kan. Sebagai bekerja di perusahaan, ya tugas kita dalam rangka beribadah kepada Allah karena nanti rezekinya untuk keluarga dan juga sebagai teman-teman aktif di komunitas. Nah, itu juga sebagai khalifah, ya kan? Karena teman-teman memberikan manfaat, teman-teman juga berkembang di situ, kemudian juga memberikan dampak positif dan lain sebagainya. Jadi cuma dua ini aja gitu. Ini yang menjadi pijakan kita dalam berkehidupan karena kan kita meyakini bahwa hidup itu hanya sementara. Bahkan Rasulullah sudah ngasih clue-nya ya. Kalau usia umatku itu sekitar 60 sampai 70 tahun gitu kan. Kalau sekarang umur saya itu berapa? Umur saya sekarang tahun ini
sudah tua sudah menginjak 33 tahun. Kalau misalnya Rasulullah itu wafat umur 63, berarti sekitar 30 tahun lagi gitu ya. Maksudnya bukan mendahului takdir, bukan maksudnya kalau kita mereka-reka kayak gitu loh dari hadisnya Nabi, ya kan? Jadi dunia itu cuma sementara aja kita ini. Kemudian apa dong yang kita lakukan? Ternyata tugas kita ya mempersiapkan bekal untuk nanti ketika kita menghadap Allah gitu kan. Nah, dengan cara apa itu? Dengan cara mempersembahkan potensi terbaik kita untuk apa ya? Menyeru kepada kebenaran gitu, ngasih tahu gitu kepada kebenaran. Nah, teman-teman di sini pasti saya yakin gitu ya, teman-teman yang ikut sharing malam ini itu pasti saya yakin semuanya punya kemampuan berkomunikasi gitu ya. Karena kalau misalnya punya kemampuan berkomunikasi dan ingin mengembangkan komunikasinya agar bermanfaat kayak gitu kan. Nah, jadi ini adalah menjadi sebuah apa ya? Sebuah kesempatan buat teman-teman gimana sih potensi berkomunikasinya teman-teman nanti itu bisa bermanfaat kan? Bisa bermanfaat yang itu kemudian menjadi tabungan bekal kita ketika menghadap Allah gitu. Sekali lagi, ya kalau dipikir-pikir, ya iya sih tugas cuma 2 dan kita juga sementara di dunia gitu kan. Jadi itu juga bagian dari iman ya, iman kepada hari kiamat, iman kepada Allah kalau hanya sementara, dan memang di dunia itu tugasnya ya hanya 2 ini gitu. Nah, ini menjadi pijakan ketika nantinya teman-teman menyampaikan sesuatu gitu ya, dengan niat aku punya ilmu ini dan aku juga sebenarnya bisa menyampaikan ini gitu. Ini menjadi pijakan kalau nanti ada respon-respon negatif dari orang lain, teman-teman insya Allah akan bisa tetap istiqomah. Iya kan? Ini memang uh, tugasnya setiap muslim gitu kan. Bahkan di surat Al-Asr Allah sudah berfirman kalau saling menasehati dalam kebaikan dan dalam kebenaran dan kesabaran, ya kan? Jadi semua tugas dari utusan Allah, semua tugas dari Nabi di sepanjang sejarah itu apa? Sebagai dai menyampaikan kebenaran. Tugasnya cuma itu mengajar. Tugasnya ya itu sebenarnya tugasnya para nabi gitu kan yang kemudian itu kita teruskan saat ini. Nah, selain juga menjadi pijakan kita agar kita itu enggak apa ya kuat gitu ya. Maksudnya kan ilmu sebelum amal. Jadi amalnya kan public speaking dan kita sudah punya basic ilmu ini. Jadi kalau misalnya ada kasak-kusuk misalnya, ih kok ini banget sih maksudnya sok 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 suci atau sok banget sih, sok nasehatin banget sih kayak gitu tuh kita tuh jadi kayak ya kan emang ini ada ilmunya. Maksudnya ada sebelum kita beramal kan udah ada basicnya nih di Quran udah bilang kayak gini. Dan memang tugasnya manusia tuh ya ini memakmurkan bumi, menjadi khalifah, beribadah kepada Allah, ya kayak gitu aja tugasnya manusia itu. Yang nanti ini untuk bekal ketika kita menghadap Allah. Jadi seterang itu gitu loh. Islam tuh ngasih tahu tugas kita di muka bumi itu apa gitu. Termasuk kita bekerja, itu juga beribadah. Termasuk kita kita teman-teman di komunitas itu juga termasuk bagian dari ibadah dan khalifah, iya kan? Jadi bagian bagaimana kita mempersembahkan sumber potensi kita, entah potensi diri, entah waktu yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki untuk bermanfaat pada orang lain lewat komunitas ibu profesional. Jadi ini menjadi pijakan penting buat kita pahami agar nantinya ketika kita menyampaikan sesuatu, jadi ya teknik itu mungkin masih nomor sekian. Intinya ketika kita menyampaikan itu kayak apa ya teman-teman ya? Itu kayak powerful gitu loh. Maksudnya ada rohnya, roh menyampaikan gitu. Bahkan kan kecerdasan Rasulullah itu ada 4 ya. Apa pertama? Sidik ya, jujur. Yang kedua, fatonah, cerdas. Yang ketiga, tablik, menyampaikan. Yang keempat, amanah, dapat dipercaya. Jadi ya ini kan sebuah kemampuan ketika Rasulullah itu menyampaikan sesuatu. Bahkan di nomor 3 itu ada tablik. Tablik itu apa? Menyampaikan. Jadi Rasulullah itu pandai menyampaikan sesuatu. Maksudnya itu sama dengan juga public speaking ya, maksudnya termasuk dalam public speaking. Bahkan di antara 4 kemampuan Nabi itu ada juga public speaking di sini, ada juga kemampuan menyampaikan. Jadi betapa pentingnya peran ini gitu loh teman-teman. Dan ini sebenarnya ya peran setiap muslim, setiap mukmin gitu. Bahkan bagi orang yang merasa aku nggak bisa nih, nggak pede ngomong di depan gitu. Misalnya potensinya dia tuh di belakang panggung. Tapi kan meskipun potensinya dia di belakang panggung,
dia di dalam timnya, itu kan dia juga melakukan public speaking, maksudnya, eee, meng-handle timnya, ya kan, dia kan juga ngomong ke orang lain, ya kan? Juga sama juga gitu, hanya saja memang audienya tidak sebanyak kalau orang-orang yang memang tampil di panggung. Tapi sebenarnya semua dari kita tuh, eee sebentar ya, tapi sebenarnya semua dari kita itu tapi sebenarnya semua dari kita itu juga apa ya, ketika kita mengimani ayat ini teman-teman dan surat Al-Asr, kita akan percaya bahwa, oh ternyata Allah tuh sudah ngasih aku tugas ini toh gitu, otomatis itu sepaket dengan kemampuan aku menyampaikan gitu. Dan kita terus melatih itu ya, kemampuan itu. Nah, ini ayat-ayat ini adalah kan kita pasti mengimani Al-Qur'an ya, karena kita orang Islam. Al-Qur'an juga bagian dari rukun iman yang ketiga. Jadi, insya Allah ini menjadi basic kita, ya di dunia tuh ya kayak gini gitu loh. Maksudnya tugasnya itu ya hanya ini, ibadah dan khalifah yang kemudian itu menjadi bekal kita ketika kita menghadap kepada Allah nanti, gitu. Mohon maaf ya, kok jadi kayak tausiah. Nah, yang selanjutnya adalah ini di Quran surat Al-Isra ayat 84. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, ini juga teman-teman. Tadi di dua ayat ini kan bagaimana kita mempersembahkan potensi terbaik yang kita miliki untuk eh, menunjukkan kepada jalan kebenaran, ya kan? Nah, sama gitu. Di surat Al-Isra ternyata Allah tuh juga sudah berfirman gitu, sudah ngasih tahu kita gitu bahwa sebenarnya setiap orang itu akan berjalan sesuai dengan kecenderungannya masing-masing. Nah, saya yakin teman-teman yang ikut sharing malam ini itu juga kemampuannya atau skill-nya itu juga di bidang menyampaikan gitu. Karena kan teman-teman udah tertarik ya untuk ikut ya di bidang menyampaikan. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh mengimani ayat ini, oh iya ya, bahwa emang jalanku tuh maksudnya gini, mengimani, menyadari potensi diri kalau memang sebenarnya aku tuh bisa menyampaikan, aku tuh tahu ilmunya gitu. Saya melihat teman-teman yang di sini itu kalau misalnya ya, saya pribadi ya membandingkan, saya pernah mengisi acara parenting di salah satu sekolah di Tari di Mojokerto. Itu bahkan ketika saya bertanya, di audiennya, itu kan memang SD-nya kayak SD, maksudnya di desa gitu ya. Saya coba bertanya, "Adakah di sini ibu-ibu yang pernah membacakan buku untuk anaknya?" Jawabannya nggak ada, teman-teman. Jadi audiens sebanyak itu, mereka nggak ada yang angkat tangan. Saya tanya satu-satu, memang nggak ada gitu. Jadi kan otomatis teman-teman yang ada di sini ya, berapa, kita berenam ya, 5 orang ini udah pasti maksudnya teman-teman tuh sudah mendapatkan sebuah, pengetahuan yang lebih dibanding ibu-ibu yang mungkin belum tersentuh dengan pendidikan ini gitu, pendidikan di ibu profesional gitu. Sehingga saya yakin teman-teman di sini itu mampu untuk menyampaikan sesuatu. Tetapi misalnya, kenapa sih kok nggak terrealisasi gitu? Bisa jadi karena tadi ada perasaan-perasaan, ih nanti aku dikira sok suci, ih aku nanti dikira dan bla 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 gitu dan yang itu wajar timbul gitu. Tapi insya Allah ketika kita mengimani, teman-teman mengimani ayat di Al-Quran, kalau tugasnya manusia ini, semoga dengan ini itu bisa memperkuat kita gitu ya, ketika kita menyampaikan kebaikan. Terkadang saya itu juga teman-teman sempat ngerasa kayak gini, tapi ketika niatnya lurus kembali kan innamal a'malu binniyat ya gitu, Mbak. Jadi segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Selama memang niat kita itu positif ya, maksudnya bukan dalam arti niat kita yang pengen sombong, pengen nunjukin, bukan gitu. Memang ini aku tahu dan ini memang harus disampaikan gitu, karena kelak juga akan dipertanggungjawabkan segala ilmu yang kita miliki, ya kan? Di hadapan Allah kan dipertanggungjawabkan bagaimana kamu mengamalkan ilmunya, bagaimana kamu, memberikan manfaat dengan ilmumu, kayak gitu kan. Nah, saya yakin teman-teman di sini tuh udah jauh lebih maju gitu ketimbang
ibu-ibu yang saya temui waktu, sempat saya mengisi acara parenting di sekolah tersebut gitu. Ibu-ibunya banyak dan ternyata semuanya tuh nggak pernah satu kali pun bacain buku ke anaknya gitu. Dan jangan-jangan mereka juga nggak punya buku di rumahnya gitu, jangan-jangan gitu ya, karena kan nggak ada media ya. Nah kayak gitu. Jadi, apa namanya, ini menjadi apa ya, sebuah semangat ya buat teman-teman dan buat saya juga gitu untuk terus menyampaikan sesuatu yang benar gitu. Karena kadang bagi kita sesuatu itu sepele kayak, "Ah, gini aja pasti juga udah banyak yang tahu," gitu. Tapi ternyata bagi orang lain itu sesuatu hal yang baru gitu. Dan, eee, awal-awal saya ngerasa juga, "Ini kayak nggak penting deh." Tapi apa ya, ada sesuatu yang nggak enak dalam diri gitu ya, kayak, "Ini tuh penting tapi apa namanya, gimana ya harus disampaiinnya, kayak kayak gimana ya, kayak sesuatu yang memanggil-manggil gitu loh, dan itu sebenarnya fitrah teman-teman ya. Fitrah fitrah dari seorang mukmin, fitrah dari manusia fitrah dari mukmin untuk menjalankan perannya sebagai khalifah tadi, dipanggil-panggil, "Ayo ayo ayo, sampaikan sampaikan," gitu. Jadi memanggil-manggil. Nah, lanjut nih, di ikhtiar dakwah. Kemudian gimana ya cara, kita memulai dari dakwah itu sendiri tuh kayak gimana? Karena kan kita tadi sudah tahu ya teman-teman ya, bahwa, hidup di dunia itu hanya sementara. Kita mengimani bahwa di dunia itu hanya sementara. Setelah itu kita di alam barzah, setelah di alam barzah di alam akhirat, setelah di alam akhirat dihisab, setelah itu masuk neraka atau surga, gitu kan. Jadi sementara. Jadi ya memang waktu kita di dunia itu ya hanya untuk ini, untuk beribadah dan untuk menjadi khalifah. Khalifah ini bisa juga sebagai hablum minan nas dan hablum minal alam, bermanfaat untuk alam dan bermanfaat untuk manusia. Jadi ini sebuah konsep penting yang saya rasa perlu kita tanamkan gitu ya. Karena terkadang kan kita ngerasa kayak apa ya, terjebak terjebak di apa ya, gini, terjebak di sekitar kita gitu loh. Jadi, pernah nggak teman-teman ngerasa kalau kebanyakan lihat medsos gitu ya, kita nge-scroll terus ya, lihat Facebook, lihat IG, lihat macam-macam. Setelah selesai kita tuh kayak hang gitu, kayak nge-freeze gitu pikiran, diem, nge-freeze, terus kayak, "Temenku yang ini udah ini, temenku yang ini udah itu, aku masih gini-gini aja," gitu kan. Nah, jadi kita tuh terkadang, mungkin saya juga, bukan saya juga sering ya, terjebak di dalam pemikiran-pemikiran itu. Padahal kan kita harusnya juga melihatnya dari sudut pandang ini ya, helikopter ya. Kalau misalnya ada konsep helikopter view, kita lihat dari atas, oh iya sebenarnya semua itu cuma sementara, semua juga akan meninggal, semua akan wafat. Tapi kemudian bagaimana kita bisa mempersembahkan potensi terbaik yang kita miliki untuk, apa namanya, untuk menyeru kepada kebenaran yang itu menjadi bekal kita ketika kita nanti menghadap Allah. Contohnya siapa? Contohnya misalnya, eee, dan ini adalah bagian dari iman teman-teman. Contohnya adalah Bilal bin Rabah gitu ya. Jadi Bilal itu kalau kita baca di literatur ya, di sirah, Bilal itu kan nggak jelas keturunannya, nggak tahu siapa ayahnya, siapa ibunya, nggak jelas Bilal itu. Kemudian dari segi perawakan, Bilal itu pendek, hitam, legam, kurus, kayak kurang gizi gitulah zaman sekarang gitu ya. Tapi kemudian Allah menakdirkan dia tersentuh oleh iman gitu, yang akhirnya terompahnya terdengar di surga gitu. Dari apanya? Dari azannya. Jadi bagaimana jadi itu adalah sebuah potret bagaimana bagaimana sebuah potensi yang dianugerahkan Allah kemudian dimanfaatkan untuk menyeru kebenaran, untuk Islam gitu. Yang kemudian terompahnya itu sudah terdengar di surga gitu kan. Jadi Bilal mungkin akan berpikir gini, "Aku nggak perlu susah-susah kayak Utsman yang harus sedekah banyak-banyak. Aku nggak perlu susah-susah kayak Umar yang harus jadi khalifah dulu baru masuk surga. Aku nggak perlu susah-susah jadi Ali bin Abi Thalib yang Ali itu harus berilmu tinggi dulu baru masuk surga. Hanya dengan azan Rasulullah sudah mendengar terompahku di surga." Jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita memanfaatkan potensi yang dikasihkan Allah pada kita, yang kalau dalam, konteks kelas malam ini adalah potensi berkomunikasi untuk sebagai bekal kita menghadap Allah nanti gitu loh, sebagai bekal kita, "Ya Allah aku udah me mempersembahkan," apa ya, potensi terbaikku untuk Islam, mempersembahkan potensi terbaik untuk kebenaran.
Sama juga ketika teman-teman di komunitas ilmu profesional, aku sudah mempersembahkan, misalnya nih ada yang kemampuan desain ya, aku sudah mempersembahkan kemampuan desainku untuk kebermanfaatan orang lain. Nah, sama kayak gitu. Cuma dalam konteks ini kita kan bahas public speaking ya, bagaimana kita memanfaatkan potensi public speaking kita untuk terus dilatih dan itu kemudian bermanfaat buat orang lain. Nah, kayak gitu, teman-teman. Jadi kayak kisah si Bilal tadi gitu, dari azannya dia sudah sampai terompahnya di surga gitu ya. Jadi nggak perlulah dia jadi pengusaha yang harus jungkir balik kayak maksudnya pengusaha yang harus kaya, nggak perlu dia juga harus berilmu tinggi kayak gitu. Jadi intinya ya tadi apa namanya, bahwa setiap orang berjalan sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maksudnya kecenderungannya masing-masing, potensi yang Allah karuniakan kepada kita. Nah, ikhtiarnya apa? Kemudian yang pertama adalah tazkiyatun nafs. Kenapa ini yang pertama? Tazkiyatun nafs secara sederhana artinya adalah menyucikan jiwa. Jadi, menyucikan jiwa di sini adalah bagaimana kita itu, ini ya teman-teman ya, apa ya, tadi sebenarnya yang kita bahas tadi juga tazkiyatun nafas ya, meyakini bahwa tujuan Allah menciptakan kita tuh ya untuk apa, beribadah dan menjadi khalifatullah fil ardh, tujuannya hanya itu gitu. Sehingga kalau kita yakin, insya Allah apapun yang nanti kita sampaikan gitu ya, harapannya Allah tuh memberikan ruh di dalamnya gitu. Jadi kita emang pengen menyampaikan, kayak gini loh yang pengen kusampaikan, nah kayak gitu. Jadi ada rohnya gitu, nggak sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi tazkiyatun nafas ini kayak apa ya, meluruskan niat kepada Allah. Aku melakukan ini ya karenamu ya Allah, aku melakukan ini ya karena aku ingin lebih baik, aku ingin berkembang, aku ingin berilmu, aku ingin bermanfaat, aku ingin potensiku menjadi lebih baik lagi, kayak gitu. Jadi meluruskan niat. Yang kedua adalah kuatkan azam dan doa. Azam ini kuatkan tekad ya. Karena kita tadi basicnya udah kuat, mengimani apa namanya, ayat-ayatnya Allah di Quran, mengimani apa tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi, untuk apa, kita menguatkan azam dan kemudian kita juga berdoa, "Ya Allah jadikanlah nanti, apa yang aku bagikan itu bermanfaat untuk orang lain." Jadi terus-menerus doa ya, karena sekali lagi, kalau ketika kita menyampaikan sesuatu, itu kan sebenarnya kita sedang menyentuh hati para audien ya, menyentuh hati orang lain. Nah, hati itu wilayahnya Allah gitu, bukan kuasa kita, tapi itu kuasa Allah. Nah, kita terus-menerus berdoa agar yang kita sampaikan itu memang nyampe ke hati orang yang mendengarkan gitu. Karena kita berharap ini menjadi bermanfaat, kita berharap ini menjadi ibadah, kita berharap ini menjadi amal pemberat bekal kita nanti ketika menghadap kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga adalah mulai mengenali minat diri. Nah, ini terkait dengan topik apa yang akan teman-teman sampaikan kepada audien. Ini tentu beda-beda ya setiap orang. Misalnya kalau saya tertariknya di dunia pengasuhan, maka yang saya sampaikan ya di dunia pengasuhan. Dan juga nih yang tertarik di dunia kesehatan, ya yang disampaikan ya seputar kesehatan. Tuh tips-tips kesehatan gitu. Ada juga yang tertarik di dunia penulisan misalnya, ya silakan disampaikan di bidang kepenulisan gitu. Asalkan semua ini bermuara pada bagaimana kita menyampaikan kebenaran, bagaimana kita membela agama Allah lah, intinya kayak gitu. Wis, kayak kayak mujahid gitu ya. Tapi mujahid di bidangnya masing-masing maksudnya, di ininya masing-masing. Nah, teman-teman silakan mulai meriset, aku minatnya di mana dan aku akan menyampaikan apa. Kemudian yang keempat adalah percaya diri. Wah, percaya diri ini muncul ketika teman-teman udah siap. Saya pernah bikin video, kayak take-nya itu lama banget gitu ya, maksudnya salah-salah terus gitu. Nah, kan kebetulan, yang ngevideo itu suami saya. Lalu suami saya bilang, "Kamu tuh salah-salah terus karena kamu tuh nggak hafal teksnya," gitu. Maksudnya bukan teks, "Karena kamu tuh nggak hafal dan nggak paham maksudnya apa," gitu. Oh iya bener juga ya. Ternyata pede itu muncul, akhirnya kan jadi kayak, "Aduh aku nggak pede lah gini-gini." Ternyata pede itu muncul ketika kita emang paham teman-teman, dengan, apa yang akan kita sampaikan. Jadi teman-teman mulai mengenali minatnya apa, dan kemudian paham ini yang penting untuk kusampaikan, insya Allah teman-teman akan muncul rasa percaya diri itu. Dan tadi nggak lupa ya, tadi ya, terus-menerus berdoa pada Allah, karena Allah juga yang ngasih rasa percaya diri itu juga Allah yang ngasih ya. Jadi terus
Intinya terus connect lah ya sama Allah. Urusan nanti apakah video itu ada yang like atau enggak, ada yang komen atau enggak, ada yang share atau enggak, itu urusan lain gitu. Itu sudah bukan wilayah kontrol kita lagi gitu kan. Kita hanya kontrol kita ya bagaimana kita mempersembahkan sebuah karya yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, kayak gitu. Kemudian 3L, latihan, latihan, latihan. Jadi kalau teman-teman tahu, sebenarnya kalau saya bikin video-video di Instagram itu take-nya itu berkali-kali, nggak cuma sekali gitu, berkali-kali take-nya sampai bener gitu ya. Jadi emang jam terbang itu nggak bisa dibohongin gitu. Semakin sering kita latihan ya semakin akan mahir gitu. Tapi memang ada beberapa orang yang dia tuh apa namanya, jadi ada perbedaannya antara fitrah bakat sama fitrah belajar ya. Kalau fitrah bakat tuh biasanya meski dia belajarnya sebentar, tapi hasilnya bagus. Tapi kalau fitrah belajar, loh terus gimana dong? Apakah itu hanya untuk orang yang berbakat public speaking itu? Enggak gitu. Kalau kita meyakini kita diciptakan sebagai khalifah, kita pasti punya kemampuan menyampaikan itu, teman-teman. Sudah ada potensi itu, sudah terinstal gitu. Tapi mungkin kecenderungannya itu lebih kuat orang yang berbakat. Keluarnya tuh loh, keluarnya itu lebih kuat orang yang berbakat. Terus orang yang belajar gimana? Ya silakan terus dipelajari, nanti pasti akan bisa gitu. Jadi ya sama sebenarnya gitu, sama-sama mungkin bagi orang yang kurang kurang apa ya, kurang terpapar dengan public speaking, bisa jadi dia harus terus latihan lebih keras, tapi dia pun apa ya, sampainya juga akan sama orang yang memang mungkin dari, bawaannya juga ya, bawaannya juga ada kemampuan berkomunikasi, mungkin akan beda effort-nya, tetapi sampainya pun juga akan sama. Kalau orang yang terus-menerus itu juga latihan. Sama dengan orang yang berbakat, meskipun dia bakat public speaking. Kalau di talent mapping itu kan ada bakat communication ya, memang ya. Dia bakat di communication, tapi komunikasinya nggak pernah dilatih. Ya sama aja teman-teman. Nggak, apa namanya, akan kalah dibanding bukan kalah ya bahasanya ya, akan kurang terlatih gitu, dibanding orang yang memang terus giat berlatih, kayak gitu. Jadi public speaking itu bisa dilatih sampai dia mahir, yang membedakan hanyalah ruhnya tuh loh. Jadi kan ada ya, kadang orang tuh nyampein sesuatu, tapi kayak, "Oh ya udah sih." Tapi ada juga yang nyampein sesuatu dan dia itu bener-bener dengan penekanan, dengan keyakinan dan powerful. Ya akhirnya tuh nyampe di kita, kayak gitu maksudnya. Nah itu tadi yang bedakan tuh ruhnya, yang bedakan tuh hatinya tadi. Yang itu muncul dari keyakinan kita, dari tazkiyatun nafas, dari basic, apa ya, hal-hal yang kita yakini. Nah kalau kita muslim, kita kan meyakini tadi di apa namanya, Allah sudah berfirman di Quran surat Ad-Dariyat, Al-Baqarah, dan Al-Asr untuk kita menjadi orang apa ya, khalifatullah fil ard, khalifah di muka bumi, dan menyampaikan kebenaran, saling menasehati dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Nah, kayak gitu teman-teman, kayaknya udah selesai slide-nya. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih, thank you for your attention gitu, karena waktu lihat di apa namanya, di flyer kan hanya 1 jam ya, jadi kayaknya nggak perlu banyak-banyak, kita mungkin banyak sharing-nya. Ini pun juga udah 9:30 ya, Mbak Elis ya? Ya, alhamdulillah sudah Nah, 10. kayak gitu teman-teman, mungkin, selanjutnya kita bisa, apa namanya, ngobrol-ngobrol 2 arah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, karena ini memang sebagai pemula ya Mbak Inun ya, jadi harus luruskan niatnya dulu. Itu ya tadi ya. Harus niatnya benar-benar ditata. Kalau niatnya sudah kuat, pasti untuk melangkah selanjutnya ini pasti sudah percaya diri. Kalau Ya. percaya diri sudah dimiliki, materi pasti akan dihafalkan, dimengerti, pastinya nanti akan siap untuk live gitu ya Mbak ya. Ya, insya Allah. Siap, Baik, semangat teman-teman. sangat bermanfaat sekali. Sip, nggih. Mungkin di sini kita sharing-sharing aja nggih Mbak Ainun nggih. Mungkin dari Mbak-mbak yang lain ada pengalaman atau bagaimana nih cerita monggo atau ingin diberikan masukan atau
eh apa nggih, intinya sharing lah kita sama narasumber kebetulan yang sudah berbakat ya di berbagai tempat untuk menjadi narasumber, monggo bisa ditanyakan langsung. Kalau saya tuh ya itu tadi Mbak, mesti kalau ngomong kalau di depan anak-anak karena kebetulan kan mengajar nih, kalau di depan anak-anak gitu sih ndak grogi, tapi kalau di depan sesama teman, Bapak Ibu guru sendiri gitu kadang ya masih minder. Kenapa ya? Kayak gitu. Apa karena memang kurang percaya dirinya itu Mbak Ainun? Pripun? Mungkin bisa dikasih masukan atau ngomong di depan kepala sekolah itu aja loh ya, masih gredeg. Jam terbangnya masih sangat minim sekali nih paling ya Mbak Ainun ya, kalau kayak gini. Pripun Ya, pripun? Atau yang lain monggo monggo pertanyaan. iya Mbak, memang jam terbang itu nggak bisa dibohongi ya gitu. Kalau orang-orang yang jam terbang itu ibaratnya udah sering gitu ya, sering menghadapi hal itu, jadinya akhirnya biasa. Ya bisa jadi Mbak Elis mungkin belum pernah melakukan itu. Jadi harus coba Mbak, karena kalau udah dicoba akhirnya, oh ternyata kayak gitu. Nah, next lagi itu pasti lebih up lagi, pas itu insya Allah udah pasti kayak gitu. Sama kayak sekarang Mbak Elis kan jadi moderator. Next kalau ada acara lagi, Mbak Elis moderatornya ya. Ya, gitu. Maksudnya sudah pernah punya pengalaman. Jadi harus dicoba. Yang penting Mbak Elis yakin ya, misalnya menyampaikan di orang tua itu mau membahas apa nih Mbak? Kesehatan atau pengasuhan atau yang penting Mbak Elis sudah mempersiapkan lah ya. Intinya sudah niat kepada Allah, meluruskan, memohon semoga Allah meridhoi proses ini. Kemudian persiapannya sudah oke. Next adalah keyakinan untuk menyampaikan bahwa Allah pasti akan menolongmu. Sama Yakin. persiapan materinya itu kali Mbak ya. Jadi kalau Nah, sudah iya benar. mantap materinya, sudah menguasai, pasti percaya diri juga itu. Iya Betul. Mbak. Betul. Iya benar. Betul. Kalau materinya menguasai, insya Allah menambah kepercayaan diri dan ya jadi tambah percaya diri jadinya kalau misalnya materinya sudah dikuasai. Karena juga di kepala sekolah juga ya, misalnya kita ngomong-ngomong sesuatu, ya tadi sih kembali ke jam terbang. Memang kalau kita nggak pernah mencoba, teman-teman, pasti kita tuh apa ya, pikirannya tuh nanti gini, nanti gitu, gitu loh, nanti gini, nanti gitu. Itu saya pernah di posisi itu Mbak, dulu-dulu gitu. Terus kemudian ketika ada kesempatan datang, itu kan pasti atas izin Allah ya. Kan nggak mungkin ada sesuatu yang kebetulan di muka bumi. Ketika ada kesempatan datang harus berhadapan dengan kepala sekolah, berhadapan dengan Bapak Ibu guru, diambil kesempatan itu karena itu bisa jadi jalan Allah untuk mengupgrade kemampuan kita. Tuh. Memang sih pasti deg-degan banget. Kadang saya tuh ya kalau misal mau ngisi di acara gitu ya, yang acaranya itu kayak menurut saya belum pernah nih gitu. Bahkan saya tuh seharian di depan laptop aja kayak bener-bener sepaneng gitu loh kayak ya apa ya, ya nggak apa-apa itu hal yang wajar itu sebenarnya adalah bentuk kesungguhan kita untuk menerima pendidikan dari Allah gitu kan. Kan itu kan kesempatan dari Allah ya datangnya ya. Jadi berhentinya itu cuman kalau pas anaknya bangun, kalau pas anaknya bangun atau apa gitu itu ya itu yang lain tuh deg-degan banget dan itu wajar. Tapi yang perlu kita yakini adalah itu sebuah kesempatan yang Allah berikan untuk kita upgrade, gitu, upgrade kemampuan. Nah itu harus diambil sebisa. Kalau misal kita memang bisa ya Mbak ya, maksudnya secara waktu bisa diambil untuk apa ya, untuk upgrade. Kadang kan kalau di sekolah kan Bapak Ibu guru siapa yang apa namanya tuh? Kadang kalau di sekolah tuh kan wali murid barangkali ada yang berkenan untuk mengisi acara gitu kan. Kadang-kadang ya ada kesempatan kayak gitu loh, kesempatan kita tampil. Nah, diambil kesempatannya teman-teman karena jam terbang itu karena jam terbang itu mahal dan memang beda lah orang yang punya jam terbang sama yang apa namanya yang nggak punya. Meskipun toh orang itu tuh sebenarnya komunikasinya enak, tapi kalau dia jam terbangnya kurang, dia pun juga akan ini apa namanya
kurang mumpuni dibanding orang yang jam terbangnya terus nambah gitu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan diambil aja. Bismillah dengan izin Allah persiapkan. Teman-teman yakin ya karena tadi basicnya kita mengimani ayat-ayat Allah tadi, yakin ambil aja kesempatan itu dan terus berdoa, maksudnya yakin kalau Allah pasti akan menolong selama memang niat kita lurus untuk meraih ridhonya Allah gitulah, untuk menjalankan peran kita di muka bumi. Semangat Mbak Elis, semangat. Semangat nih. Mbak, ada teknik khusus enggak sih kalau dalam penyampaian ke masyarakat, ke publik itu misalnya apakah ada intonasi khusus ataukah harus semangat ataukah harus, ada jeda, harus apa ya, biar enggak monoton, biar orang mendengar itu enggak terasa, "Ih kok monoton gini penyampaiannya," atau gimana, ada trik-trik khusus enggak sih Mbak? Kayak gitu tuh. Iya, memang perlu disesuaikan dengan audiens yang kita hadapi. Memang itu perlu diperhatikan juga. Misalnya, kan kita bisa menilai ya, oh ini audiennya, ini misalnya kalau di teman-teman ibu profesional tuh kan, ibu-ibu itu kan super-super gitu ya, maksudnya ibu-ibu berpendidikan, ibu-ibu yang senang belajar, jadi cara nyampeinnya ya memang misalnya harus serius misalnya gitu. Terus setelah itu kalau misalnya di masyarakat yang mungkin jarang ada pelatihan-pelatihan, ya memang mungkin dari segi kecepatan berbicara diperlambat biar mereka lebih paham. Terus mungkin bisa menggunakan bahasa mereka. Kalau saya perhatikan kayak Bupati Sidoarjo itu ya, Gus Mudor itu ya. Gus Mudor itu kan kalau dari segi usia itu kan adik kelas saya ya sebenarnya ya. Maksudnya lebih muda beliau daripada saya gitu. Tapi kan beliau kalau menyampaikan sesuatu kayak nyun sewu, kayak udah senior kayak gitu loh maksudnya. Ternyata ya itu tekniknya beliau untuk mendapatkan mendapatkan bahasanya apa teman-teman? Respon positif dari masyarakat. Kan kalau misalnya yang jadi pimpinan terlalu muda kan kita kayak ngerasa gimana gitu kan. Tapi beliau kalau ngomong itu selalu menggunakan bahasa Jawa, ya kan? Loh, kula niki gini-gini kayak kayak udah berumur gitu loh teman-teman, kayak udah senior gitu loh. Padahal kalau lihat umurnya itu lebih tua saya daripada Gus Mudor gitu, daripada beliau gitu ya. Tapi teknik penyampaiannya gimana agar beliau diterima, beliau menyesuaikan dengan audiens yang dihadapi. Karena yang dihadapi itu orang-orang yang udah sepuh misalnya atau masyarakat Sidoarjo yang udah usianya udah matang apa gimana. Intinya biar beliau diterima menggunakan bahasa Jawa, kemudian wajahnya kan juga maksudnya ada kumisnya, ada ininya untuk menunjukkan kalau kayak senior gitu. Padahal sebenarnya umurnya itu lebih muda beliau daripada saya, ya kan? Kalau kan kelahiran tahun 91 bukannya ya, Gus Mudar itu ya. Tapi kalau Oh, melihat orang ya, tapi kalau melihat orangnya kan kayak udah senior gitu kan. iya betul betul. Nah, jadi kita belajar ternyata memang perlu menyesuaikan audiens. Nanti mungkin Mbak Elis perlu ngecek. Oh, ini audiennya harusnya agak lambat menjelaskannya atau agak cepat. Atau bisa jadi misalnya setiap 15 menit pertama dijeda, diselingi kayak tebak-tebakan atau games kayak gitu. Jadi ya meriset audiens kita dulu. Setelah itu ya kita nyari tekniknya ya. Kalau teknik tuh lebih ke arah ini ya teman-teman ya. Kalau teknik penyampaian itu hampir sama sih. Cuma mungkin ini aja membuat tadi pertama ngecek audiensnya gimana, terus menjeda per 15 menit kalau misal atau per 30 menit kalau misalnya memang audiensnya butuh untuk bukan tipikal orang yang serius belajar gitu loh. Maksudnya orang yang awam gitu ya butuh dijeda. Misalnya dikasih pertanyaan, tebak-tebakan atau dikasih games kayak yang gini-gini tuh loh, yang senam otak kayak gitu. Dikasih nyanyi-nyanyian, tepuk-tepuk tangan kayak gitu. Itu aja sih. Paling ya dalam satu sesi 1 jam 2 kali sampai 3 kali gitu bisa. Tapi karena Siap. kadang saya itu kan kayak itulah. Semangat. Terima kasih Mbak Ainun, sangat bermanfaat sekali. Wah,
Untuk yang lainnya Mbak mungkin ada pertanyaan? Kalau mboten ini mau ditutup saja atau pripun? Sudah 9:30 ini menunjukkan waktu dan tempat. Balik-balik sampean. Cintanya bentar, Mbak. Oh, monggo Mbak Fitro. Mbak Inun kalau mau apa namanya kayak ceramah ataupun MC gitu, kira-kira kalau Mbak Inun sendiri tuh perlu mencatat dulu atau mencatat garis besarnya dulu atau udah diinget-inget gitu aja atau gimana, Mbak? Ya, tergantung. Tergantung materi yang akan dibawakan biasanya. Kalau misalnya lebih baik memang dicatat ya, biar terstruktur gitu loh, pembahasan kita gitu. Tergantung kalau misalnya bentuknya itu sharing-sharing santai, tapi kalau misalnya mengisi di sekolah biasanya harus terstruktur ya. Nah, itu saya catat biasanya, saya catat garis besarnya aja. Kan kita kan bikin slide sendiri ya. Nah, jadi saya catat garis besarnya aja di kayak di buku gitu, terus saya taruh di dekat saya gitu. Kalau perlu saya buka, kalau enggak ya enggak. Karena kalau kita pas bikin slide itu kan sekalian kita belajar ya sebenarnya ya. Sekalian kita ngetik maksudnya apa, sekalian kita belajar. Jadi tergantung materi yang dibawakan. Kalau sudah sering bawain itu terus, ya biasanya enggak perlu catatan biasanya. Maksudnya sudah paham ya, yang penting paham. Nanti pengembangannya gimana, nanti penyampaiannya gimana itu tergantung pengembangan aja. Tapi kalau misalnya kita materinya itu baru buat saya, biasanya saya catat gitu. Apalagi kalau misal permintaan dari sekolah, permintaannya nanti tolong isinya agak panjang waktunya. Ada juga sekolah kayak gitu. Maksudnya nggak mau yang singkat-singkat gitu. Padahal kan kalau kita jadi audien kadang kalau kelamaan tuh juga ngantuk apa gimana gitu ya. Tapi dari sekolahnya tuh tolong yang panjang. Otomatis kan materinya juga jadi banyak. Nah, itu biasanya juga saya catat. Kalau misalnya yang sekolah yang sekiranya kayak yang sempat saya ngisi itu, yang ditarik itu slide-nya waktu itu nggak banyak, cuma 6 kalau nggak salah. Karena ya saya menyesuaikan audiennya juga gitu. Maksudnya mereka ibu-ibu yang awam dengan ilmu parenting. Jadi ya yang ringan-ringan gitu. Yang penting inti-inti apa ya, yang ringan-ringan tetapi yang sekiranya bisa mereka praktekkan kayak gitu. Tapi kalau yang terakhir kemarin saya juga sempat mengisi yang di Tulungagung itu sebelumnya saya pernah ngisi juga gitu. Jadi intinya ibu-ibu yang di Tulungagung tuh udah pinter-pinter lah yang di sekolah itu. Udah beliau juga pernah sekolah itu juga pernah ngundang Ustadz Hari Santosa, almarhum Ustadz Hari Santosa. Pernah ngundang Ustadz Aat. Jadi udah pinter-pinter. Jadi otomatis pembahasannya harus lebih deep lagi kan. Karena kan harus upgrade kan bahasanya. Nah, itu biasanya kemarin saya bawa catatan. Kayak gitu, Mbak. Terima kasih Mbak sharingnya. Sama-sama Mbak Fitro. Nah, nanti mau ada kejutan nih dari Mbak Elis, dari Lumba Public Speaking ya Mbak, berkolaborasi. Iya Mbak, betul. Nanti habis acara ini akan ada challenge nih. Challenge-nya ini untuk Rumba Public Speaking aja. Nanti ada gift dari Mbak Ainun nih spesial bagi pemenangnya nanti. Nanti dijuri langsung oleh Mbak Ainun. Di jurinya bareng-bareng. Di juri, bukan di juri ya teman-teman ya. Apresiasi aja. Karena saya merasakan bikin video itu nggak mudah. Keras babalak tik. Salah apa-apa, kayak Mbak. gitu. Biar semangat itu maksudnya. Ya, jadi Biar tadi ngobrol. semangat.
Oke. Nggih, sampun ada pertanyaan lagi mungkin? Sampun nggih? Sudah? Atau masih ada yang ingin disampaikan nih, mumpung ada Mbak Ainun? Kalau tidak ada, mungkin diakhiri. Ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.43. Siap-siap istirahat. Sebelum diakhiri mungkin foto bersama dulu nggih. Silakan. Mbak Elis mute, Mbak. Yang bisa open kamera, silakan open kamera. Kita foto bareng. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sampun, Mbak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mbak Ainun. Semuanya, Sama-sama. semoga berkah. Terima kasih Mbak Ainun. Sama-sama teman-teman. Mbak Fitra, Mbak Yunda, Mbak Yusi, Mbak Aisyah, khususnya Mbak Nadia, terima kasih. Sama-sama Mbak Elis. Terima kasih udah bikin acara pertama buat Roba Public Speaking setelah pergantian pengurus. Sampun. Monggo kalau